Perkenalkan, nama saya Made Astiani, nomor absen 36, kelas 10 IPB 1. Pada kali ini saya akan membahas tentang masa sebelum mengenal tulisan dan terbentuknya Kepulauan Indonesia. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang masa sebelum mengenal tulisan atau yang disebut dengan praaksara. Zaman praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Zaman praaksara berasal dari dua kata yaitu pra yang artinya sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Zaman praaksara juga disebut nirleka. Nir artinya tanpa, leka artinya tulisan. Praaksara yaitu istilah baru untuk menggantikan istilah prasejarah. Penggunaan istilah prasejarah untuk menggambarkan perkembangan kehidupan manusia pada waktu belum mengenal tulisan adalah kurang tepat. Pra artinya sebelum dan sejarah adalah sejarah, sehingga prasejarah berarti sebelum ada sejarah. Sebelum ada sejarah berarti belum ada aktivitas kehidupan manusia. Namun dalam kenyataannya, sekalipun belum mengenal tulisan, makhluk yang dinamakan manusia sudah memiliki sejarah dan sudah menghasilkan kebudayaan. Oleh karena itu, para ahli mempopulerkan istilah praaksara untuk menggantikan istilah prasejarah. Untuk menyelidiki zaman praaksara, para sejarawan menggunakan metode penelitian ilmu arkeologi dan ilmu alam, seperti geologi dan biologi. Ilmu arkeologi adalah bidang ilmu yang mengkaji bukti-bukti atau jejak tinggal fisik, seperti lempeng artefak, monumen, dan candi. Para sejarawan juga menggunakan ilmu geologi dan percabangannya. Zaman praaksara dimulai sejak manusia ada dan berakhir, setelah kehidupan manusia mulai mengenal tulisan. Sehubung dengan berakhirnya kehidupan zaman praaksara, masing-masing tempat berbeda. Penduduk di Indonesia baru memasuki masa aksara sekitar abad keempat sampai dengan kelima Masehi. Hal tersebut juga terlambat jika dibandingkan dengan daerah lainnya seperti di Mesir dan Mesopotamia yang sudah mengenal tulisan sejak sekitar tahun 300 sebelum Masehi, terutama yang berkenaan dengan pengkajian usia lapisan bumi serta biologi yang berkenaan dengan kajian mengenai ragam hayati makhluk hidup. Nah, sekarang saya akan membahas terbentuknya Kepulauan Indonesia. Adanya fenomena alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas panjang bumi sejak proses terjadinya alam semesta ratusan bahkan ribuan juta tahun yang lalu. Proses tersebut secara geologis mengalami beberapa tahapan atau pembabakan waktu. Adanya banyak teori mengenai penciptaan bumi, mulai dari mitos sampai dengan penjelasan agama dan ilmu pengetahuan. Salah satu teori ilmiah mengenai terbentuknya bumi adalah teori dentuman besar atau Big Bang. Salah satu ilmuwan pendukung teori dentuman besar adalah Stephen Hawking, ilmuwan dari Inggris. Teori dentuman besar menyatakan bahwa alam semesta mulanya berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya. Bila digunakan teleskop besar Mount Wilson untuk mengamatinya, akan terlihat ruang jagat raya tersebut yang luasnya mencapai radius 500 juta tahun cahaya. Para sejarawan juga menggunakan ilmu geologi dan percabangannya, terutama yang berkenaan dengan pengkajian usia lapisan bumi, serta biologi yang berkenaan dengan kajian mengenai ragam hayati makhluk hidup. Proses evolusi
bumi dibagi menjadi beberapa periode, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Azoikum atau Arkezoikum. Azoikum berasal dari bahasa Yunani, yaitu a yang berarti tidak dan zun yang berarti hewan. Zaman Azoikum merupakan zaman sebelum adanya kehidupan. Lingkungan hidup pada zaman ini dapat digambarkan mirip dengan lingkungan mata air panas. Pada masa ini merupakan awal terbentuknya hidrosfer dan atmosfer, serta awal munculnya kehidupan primitif di dalam samudra berupa mikroorganisme atau bakteri dan ganggang. Yang kedua ada Paleozoikum. Zaman Paleozoikum merupakan zaman purba tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira 350 juta tahun. Pada zaman ini mulai terjadi perkembangan atmosfer dan hidrosfer, serta kehidupan mikroorganisme bersel tunggal menjadi bersel banyak. Mesozoikum merupakan zaman purba tengah. Pada zaman Mesozoikum mulai ada hewan mamalia atau menyusui, hewan amfibi, burung, dan tumbuhan berbunga. Lamanya zaman ini kira-kira 140 tahun. Pada periode ini kondisi bumi mulai stabil, iklim sudah bersahabat dan cerah, hujan mulai turun. Pada zaman Neozoikum dibagi menjadi dua tahap, yaitu tersier dan kuarter. Nah, yang pertama zaman tersier. Pada zaman tersier dibagi menjadi beberapa masa, yaitu Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen, dan Pliosen. Hal yang terpenting pada zaman tersier adalah munculnya jenis primata seperti kera. Yang kedua, zaman kuarter. Zaman kuarter dibagi menjadi dua kala, yaitu kala Pleistosen atau zaman Diluvium dan kala Holocene atau zaman Alluvium. Kala Pleistosen, pada kala ini bumi mengalami pergantian kondisi muka bumi yang sangat luar biasa. Masa ini ditandai dengan adanya dua masa, yaitu masa glasial dan masa interglasial. Yang B, kala Holocene. Kala ini ditandai dengan es di kutub yang sudah mencair dan meningkatkan permukaan laut menjadi cepat. Makhluk-makhluk raksasa mengalami kepunahan. Di sisi lain, perubahan kondisi bumi menjadi memunculkan pulau-pulau baru termasuk Kepulauan Indonesia. Posisi pulau-pulau di Kepulauan Indonesia menurut para ahli bumi terletak di atas tungku api yang bersumber dari magma dalam perut bumi. Inti perut bumi berupa lava cair bersuhu sangat tinggi. Makin ke dalam tekanan suhunya semakin tinggi. Suhu tinggi tersebut terus-menerus bergejolak, mempertahankan cairan sejak jutaan tahun lalu. Pada waktu lava mencapai permukaan bumi, suhu menjadi lebih dingin dari ribuan derajat menjadi hanya bersuhu normal sekitar 30 derajat. Pada suhu ini cairan lava akan membeku membentuk batuan beku atau kerak. Keberadaan kerak benua dan kerak samudra selalu bergerak secara dinamis akibat tekanan magma dari perut bumi. Bagian wilayah yang ada di Kepulauan Indonesia merupakan titik temu di antara tiga lempeng. Tiga lempeng tersebut adalah lempeng Indo-Australia di selatan, lempeng Eurasia di utara, dan lempeng Pasifik di timur. Pergerakan lempeng-lempeng tersebut dapat berupa subduksi atau pergerakan lempeng atas, abduksi atau pergerakan lempeng ke bawah, dan kolisi atau tumbukan lempeng. Pergerakan lain dapat berupa pemisahan atau divergensi atau tabrakan lempeng-lempeng. Untuk pergerakan mendatar berupa pergeseran lempeng-lempeng tersebut masih terus berlangsung
sampai sekarang. Adanya benturan lempeng-lempeng tersebut menimbulkan dampak yang berbeda-beda. Namun semuanya telah menyebabkan wilayah kepulauan Indonesia secara tektonis merupakan wilayah yang sangat aktif dan labil hingga rawan terjadinya gempa. Pada zaman Paleozoikum, keadaan geografis kepulauan Indonesia belum terbentuk seperti sekarang. Pada akhir masa Mesozoikum, kegiatan tektonik ini menjadi sangat aktif, menggerakkan lempeng-lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Adapun untuk zaman Alluvium atau Holocene berlangsung kira-kira 20.000 tahun yang lalu hingga sekarang. Sejak zaman ini adanya perkembangan kehidupan manusia mulai terlihat secara nyata, meskipun dalam taraf yang sangat sederhana, baik fisik maupun kemampuan berpikirnya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan para